Bab 1082. Pemimpin yang marah. Satan benar-benar menerobos tingkat alam dewa tahap akhir dalam waktu yang pendek. Tapi semua ini tidak berakhir sampai di sana saja. Kekuatan dalam tubuh Satan masih terus meningkat dan berhenti di puncak alam dewa tahap akhir. Dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai puncak alam dewa. Bagaimana mungkin? Pemimpin Red Dust tercengang dan memasang wajah yang tidak masuk di akal. Satan sudah bergabung ke Red Dust selama 10 tahun lebih. Jadi dia tahu jelas dengan keadaan Satan. Seluruh anggota Red Dust harus dikendalikan dengan sangat ketat. Mereka bahkan mencari tahu 18 keturunan ke atas dari orang itu. Setelah meyakinkan pembunuh ini tidak ada masalah, maka Red Dust akan menerimanya. Tapi Satan selaku orang yang tersisa di Grand Village tidak ketahuan oleh pemimpin Red Dust. Jika aku masih ada waktu 10 tahun lagi, maka tingkat kekuatan aku pasti lebih tinggi dari kamu. Satan memasang wajah yang angkuh. Kemudian dia berbicara dengan serius, awalnya aku berencana untuk terus menunggu hingga kekuatan aku melampaui kekuatan kamu. Kemudian aku akan balas dendam ini di suatu hari nanti. Tapi aku tidak menyangka hari ini aku menemukan kesempatan untuk balas dendam. Hari ini aku akan membalas dendam yang kamu perbuat karena sudah melenyapkan satu kelompok. Setelah selesai bicara, Satan menghilang dari tempatnya berada dan langsung menyerang ke arah pemimpin Red Dust. Saat ini Jerry berubah menjadi orang luar. Jadi dia merasa sedikit bingung. Sebenarnya dia sekarang bisa pergi dari sini. Karena Satan sudah bilang kalau orang-orang itu ingin membunuh Jerry. Bahkan pemimpin Red Dust yang memiliki kekuatan puncak alam dewa pun begitu hormat kepada mereka. Hal ini membuktikan kalau kemampuan orang-orang itu ada di puncak alam dewa dan jumlahnya tidak hanya satu orang saja. Hal ini sangat tidak menguntungkan untuk dia. Tapi jika dia tidak memastikan orang-orang itu, maka dia sulit untuk hidup tenang. Saat ini Satan sudah sampai di hadapan pemimpin Red Dust dan melayangkan tendangannya. Beruak. Pemimpin Red Dust langsung menahan serangannya. Hanya saja sebelumnya dia sudah dibuat terluka parah oleh Jerry. Jadi kekuatannya mulai menurun. Dia bilang dirinya bisa mengeluarkan kekuatan alam dewa tahap akhir itu hanya sebuah bualan saja. Dengan keadaan dia sekarang, kekuatan maksimal yang bisa dia keluarkan hanya alam dewa tahap tengah. Bagaimanapun pemimpin Red Dust memiliki banyak pengalaman di bidang bela diri. Jadi setelah terkena satu serangan darinya, Satan sulit untuk menyentuh tubuhnya lagi. Satan, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kita kerja sama terlebih dahulu untuk mengalahkan Jerry. Jika tidak, kamu dan Jerry pasti akan mati setelah orang-orang itu datang. Pemimpin Red Dust menghindar sambil berbicara dengan marah. Diam. Satan berbicara dengan marah. Dia terus mendekat ke arah pemimpin Red Dust dan melepaskan serangan dengan gila. Pemimpin Red Dust memasang wajah yang sangat buruk. Salah satu dari dua Raja Iblis bawahannya ingin membunuh dia. Sekarang orang yang satu lagi juga sudah terluka parah dan terjatuh di samping. Dia bahkan tidak ada kekuatan untuk naik. Sedangkan pembunuh Red Dust lainnya bahkan belum mencapai alam dewa. Jadi mereka tidak akan bisa membantunya. Tidak hanya itu saja. Di samping masih ada seorang yang bisa mengalahkan Master Puncak Alam Dewa. Saat ini sepertinya dia hanya bisa berjuang sendiri. Satan, kamu yang memaksa aku. Pemimpin Red Dust memasang wajah yang ganas. Kemudian dia langsung mengeluarkan sebotol obat merah dan langsung memakannya. Cepat hentikan dia, teriak Jerry. Jika jarak dia dengan pemimpin Red Dust tidak terlalu jauh, maka dia pasti sudah menghentikannya. Tapi ketika dia meneriaki itu, semuanya sudah terlambat. Pemimpin Red Dust sudah menelan semua isi obat yang ada dalam botol transparan itu. Ekspresi wajah Satan juga berubah menjadi serius. Kemudian dia menggerutkan keningnya dan berkata, "Obat apa yang kamu makan?" Kemudian ada sebuah aura berbahaya yang keluar dari tubuh pemimpin Red Dust. Bahkan Jerry sekalipun juga merasakan sebuah ancaman yang sangat besar. Pemimpin Red Dust dipenuhi dengan aura yang mengerikan.
Pemimpin Red Dust yang awalnya sudah dibuat terluka parah oleh Jerry. Sekarang kekuatannya sudah kembali ke puncak alam dewa lagi. Tapi yang membuat Jerry terkejut adalah hal ini masih belum berakhir. Aura meledak dalam tubuhnya masih terus berkembang. Bagaimana mungkin? Bahkan Jerry pun juga ikut merasa terkejut. Pemimpin Red Dust hanya meminum ramuan merah yang secara tak terduga menyebabkan lonjakan di dunia bela diri. Meskipun pada awalnya tubuhnya juga memiliki jurus rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi jurus rahasia yang dia miliki tidak sekuat dengan cairan merah ini. Ark. Tatapan mata pemimpin Red Dust seketika berubah menjadi merah. Dia mengaum dalam keadaan marah. Kemudian lantai di sekitar tempatnya langsung retak. Akhirnya Satan merasakan bahaya. Ekspresi wajahnya berubah drastis dan langsung mundur sejauh 10 meter. Push. Tapi saat ini pemimpin Red Dust sudah bergerak dan menghilang dari tempatnya berada. Beruak. 1 detik kemudian Satan yang berjarak sejauh 10 meter lebih itu langsung dibuat terbang olehnya. Hui. Satan langsung muntah darah saat terkena serangan dari pemimpin Red Dust. Seluruh kekuatan dalam tubuhnya langsung menurun. Jerry membelalakan matanya, begitu kuat. Bahaya. Dia mau membunuh Satan. Jerry tiba-tiba merasakan aura membunuh yang kuat dari pemimpin Red Dust. Kemudian Jerry langsung menggerakkan kakinya dan langsung menyerang ke arah pemimpin Red Dust tanpa ragu sama sekali. Satan baru saja dijatuhkan. Sebelum dia sempat berdiri, dia merasakan sebuah aura mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Beruak. Ketika berada di saat yang sangat kritis ini, Jerry langsung berdiri di hadapan Satan dan langsung melepaskan tinjunya untuk saling bersentuhan dengan tinju pemimpin Red Dust. Duar duar duar. Ketika dua tinju ini saling bertabrakan, tanah di bawah kaki mereka langsung hancur. Tuan Yang. Satan terkejut dan juga merasa sangat berterima kasih saat melihat Jerry berdiri di hadapannya. Tadi dia sudah siap untuk dibunuh olehnya. Hanya saja dia benar-benar tidak terima kenyataan tersebut. Tapi siapa sangka Jerry akan menyelamatkannya. Sialan, mati kamu. Pemimpin Red Dust meraung marah. Kemudian dia melepaskan tinjunya dengan tangan yang satu lagi. Beruak beruak beruak. Mereka berdua saling bertarung. Kekuatan yang mengerikan sudah membuat tanah di sekitar sana retak. Jerry juga merasa terkejut. Dia bisa merasa pemimpin Red Dust sudah hilang kendali. Apalagi matanya yang merah itu. Terlihat seperti seekor hewan buas. Sebenarnya obat apa yang dia makan? Jerry berpikir dalam hati. Beruak. Ketika Jerry sedikit tidak fokus, dadanya langsung ditinju oleh pemimpin Red Dust. Kemudian dia langsung merasakan ada rasa manis yang naik ke tenggorokannya dan mundur 7 hingga 8 langkah ke belakang. Sebelum dia berdiri dengan stabil, pemimpin Red Dust langsung menyerang ke arahnya. Beruak. Dia langsung melepaskan tinjunya sebelum banyak berpikir. Ketika kedua tinju itu saling tabrakan, Jerry mulai mundur lagi. Kali ini dia sudah tidak bisa menahan rasa manis itu lagi dan langsung muntah darah sambil terlempar ke belakang. Semenjak dia menerobos alam dewa, dia baru pertama kali bertemu dengan musuh sehebat ini. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, pemimpin Red Dust menyerang ke arahnya lagi. Mati kamu. Pemimpin Red Dust meraung keras. Kemudian dia melepaskan tinjunya dengan aura yang meledak. Bersambung. Bab 1083. Percobaan yang mengerikan. Tuan Yang. Hati-hati. Teriak Satan. Saat ini dia hanya menaruh harapan balas dendam kepada Jerry. Jika Jerry dikalahkan olehnya, maka dia pasti akan mati. Saat melihat serangan mematikan pemimpin Red Dust akan jatuh pada tubuhnya, kekuatan Jerry tiba-tiba meledak. Pergi. Sebelum dia sampai di tanah, dia langsung melepaskan tendangannya. Beruak. Tendangan ini jatuh ke atas kepalan tangan pemimpin Red Dust. Pemimpin Red Dust langsung dibuat mundur beberapa meter. Lalu Jerry pun ikut jatuh ke tanah. Saat ini dia melihat pemimpin Red Dust dengan tatapan mata yang membunuh. Dia memiliki firasat kalau pemimpin Red Dust saat ini sudah hilang kendali.
Orang seperti ini sangatlah berbahaya. Jika dia tetap hidup di dunia ini, maka dia pasti akan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Ark, ternyata benar. Sekali pemimpin Red Dust mengaum, dia langsung melepaskan tinjunya ke arah pembunuh Red Dust. Beruak beruak beruak. Seketika ada 3 pembunuh Red Dust yang dibunuh olehnya. Bahaya. Dia sudah hilang kendali. Santan juga menyadari keadaan yang mendesak ini. Dia pun menggertakkan giginya dan ingin mencoba untuk menghentikannya. Tapi Jerry bergerak lebih cepat darinya. Ketika pemimpin Red Dust ingin membunuh orang keempat, Jerry sudah muncul di hadapannya. Pergi. Dia mengeluarkan tinjunya. Beruak. Pemimpin Red Dust langsung terlempar beberapa meter ke belakang. Pembunuh yang hampir saja dibunuh olehnya memasang wajah yang tercengang. Hingga saat Jerry membuat pemimpin Red Dust terlempar, dia baru kembali sadar kalau dirinya masih hidup. Semuanya mundurlah 1 km ke belakang, teriak Jerry. Bahkan dia pun tidak bisa menjamin keamanan pembunuh Red Dust. Di sana terdapat 700 hingga 800 pembunuh Red Dust. Jika pemimpin Red Dust bergerak secara sembarang saja, dia pasti bisa membunuh banyak orang dengan cepat. Semuanya mundur 1 km ke belakang. Satan juga ikut berteriak. Hingga saat ini semua orang baru kembali sadar dan langsung mundur ke belakang. Kekuatan mereka bahkan tidak sampai di alam dewa. Jadi menetap di sana hanya akan menjadi mangsanya saja. Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang brengsek ini sudah hilang kendali. Satan datang ke sisi Jerry dan berbicara dengan serius. Saat ini pemimpin Red Dust seperti seekor hewan buas. Dia akan membunuh semua orang yang berjarak dekat dengannya. Halangan dari Jerry membuat orang-orang itu memiliki kesempatan untuk kabur. 10 detik kemudian di sekitar lahan Red Dust hanya tersisa Jerry, Satan, pemimpin Red Dust dan juga Lucifer yang terbaring di lantai dengan tubuh yang bergetar. Sebelumnya Lucifer dibuat terluka parah oleh Jerry. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Saat melihat pemimpin Red Dust yang mengerikan, dia mulai takut dirinya akan mati di tangan pemimpin Red Dust. Beruak. Ketika Lucifer sedang mengkhawatirkan hal ini, pemimpin Red Dust langsung menendang tubuh Lucifer. Tubuh Lucifer terlempar ke belakang dan langsung mati di tempat dengan keadaan mata yang terbuka. Lucifer mati. Bahkan Satan pun tercengang. Lucifer dan dia adalah 2 Raja Iblis Red Dust. Mereka juga 2 pembunuh terkuat di bawah pemimpin Red Dust. Sekarang Lucifer dibunuh oleh pemimpin Red Dust yang sudah hilang kendali. Jerry memasang wajah yang serius. Bahkan dia sendiri tidak berani terlalu dekat dengan pemimpin Red Dust. Dia hanya bisa mengandalkan kelincahan tubuhnya untuk mengendalikan pemimpin Red Dust agar tetap berada di skala tertentu. Pemimpin Red Dust sudah benar-benar menggila. Dia tidak berhenti mengayunkan kepalan tangannya. Kemudian dia melihat markas Red Dust yang runtuh. Tuan Yang, kekuatan tubuhnya masih terus meningkat. Tiba-tiba Satan berbicara dengan terkejut. Jerry tentu saja juga memperhatikan hal ini. Dia memasang wajah yang serius karena dia baru pertama kali mendengar hal seperti ini. Jerry bertanya, sebenarnya obat apa yang dia makan? Satan menggelengkan kepala, meskipun aku tidak tahu. Tapi aku bisa meyakinkan kalau obat yang dia gunakan ada hubungannya dengan orang-orang itu. Orang-orang itu. Orang yang membayar Red Dust untuk membunuh aku. Tanya Jerry. Satan menganggukkan kepala, hanya pemimpin sendiri yang tahu siapa orang-orang itu. Setiap kali mereka datang, pemimpin akan menyambut orang-orang itu sendiri. Ada 1 kali aku melihat orang-orang itu memberikan pemimpin sebotol obat yang dimakan olehnya tadi. Jerry memasang wajah yang khawatir. Seperti mereka bukanlah orang biasa hingga bisa meneliti obat yang begitu hebat seperti ini. Apakah orang-orang itu hanya ingin menggunakan pemimpin Red Dust sebagai bahan eksperimen? Jerry tiba-tiba berkata. Satan berbicara dengan terkejut, bahan percobaan. Mereka menggunakan Master Puncak Alam Dewa sebagai bahan eksperimen. Jerry juga merasa tidak masuk di akal. Tapi jika dilihat dari keadaan pemimpin Red Dust saat ini,
Bagaimana cara mereka menjelaskannya? Orang-orang itu pernah berhubungan dengan siapa lagi selain dengan pemimpin Red Dust? Jerry langsung menanyakan sesuatu saat terpikirkan suatu hal. Satan menggelengkan kepala, ketika di Red Dust mereka hanya berhubungan dengan pemimpin. Mereka tidak akan melirik orang lain lagi di Red Dust. Oh ya, aku teringat sesuatu. Satan tiba-tiba berbicara dengan terkejut, ada satu kali aku mendengar pemimpin sedang menelepon seseorang. Percakapan mereka yaitu untuk mencari Master Puncak Alam Dewa. Tuan Yang, apakah Master Puncak Alam Dewa itu ada hubungannya dengan masalah ini? Lontaran kata Satan membuat Jerry semakin yakin dengan tebakannya. Sepertinya mereka bukanlah orang biasa. Jerry memicingkan matanya dengan dingin. Satan langsung berkata, Tuan Yang, apakah Anda mengetahui sesuatu? Coba kamu pikirkan. Orang-orang itu menggunakan pemimpin Red Dust untuk mencari Master Puncak Alam Dewa. Sedangkan aku juga ditarik ke Red Dust melalui orang-orang itu. Jerry berkata, jika aku tidak salah menebak. Tujuan orang-orang itu mencari Master Puncak Alam Dewa adalah untuk menjadikan Master-Master itu sebagai bahan percobaan. Apa? Satan membelalakan matanya. Kemudian dia berbicara dengan wajah yang tidak masuk di akal, menjadikan Master Puncak Alam Dewa sebagai bahan eksperimen. Sebenarnya organisasi apa ini sehingga berani melakukan hal gila seperti ini? Jerry melihat pemimpin Red Dust yang masih menggila itu sekilas. Kemudian dia berbicara dengan wajah serius, bahkan Master Puncak Alam Dewa pun tidak bisa menerima efek dari obat tersebut. Jadi bisa dibayangkan seberapa mengerikan obat itu. Jerry merapikan pikirannya dan hal ini membuat hatinya semakin terkejut. Ark! Tiba-tiba pemimpin Red Dust mengaum. Bola matanya sudah hampir keluar dan berubah menjadi merah. 1 detik kemudian muncul retakan yang mengejutkan di kulitnya. Kemudian darah mulai membuat tubuhnya menjadi warna merah. Di saat bersamaan ada sebuah kekautan mengerikan yang meledak dalam tubuh pemimpin Red Dust. Beruak. Terdengar suara ledakan yang keras. Kemudian saat Jerry dan Satan sedang terkejut, tubuh pemimpin Red Dust langsung meledak. Lalu darah segar menodai lantai tersebut. Ini, Satan membelalakan matanya. Detak jantungnya bergerak dengan sangat kencang. Seorang Master Puncak Alam Dewa mati begitu saja. Jerry juga ikut terkejut. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal berada di sini. Ayo kita pergi. Jerry pun langsung kabur dari sana tanpa ragu sama sekali. Satan juga ikut kembali sadar dan langsung mengikuti Jerry pergi dari sana. Tuan Yang, kamu berencana mau pergi kemana? Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang muncul di hadapan Jerry dan tersenyum padanya. Jerry sangat terkejut melihat orang ini. Jerry bahkan tidak tahu kenapa pria parubaya ini bisa muncul di sana. Atau mungkin dari tadi dia sudah ada di sana. Tapi Jerry tidak menyadarinya saja. Bersambung.